memungkinkan si penerjemah mengikuti terjemahan dengan lancar tanpa hambatan atau memperpanjang tuturan. Nah, ini pertanyaannya. Jadi ada kata-kata bisa salah sah itu lancar. Tak tak itu ya terbata-bata. Jadi bagaimana supaya seorang penerjemah itu, terutama terjemah simultan, dia bisa mengikuti terjemahan itu dengan lancar dan tanpa terbata-bata atau memperpanjang tuturan. Jawabannya yang pertama adalah ijadul fajwati ini. Fajwa itu gap ya. Jadi mewujudkan brain gap. Jadi uh, gap yang ada di benak pikiran kita. Apa yang dimaksud dengan fajwa zihniya, brain gap ini? Ini definisinya yang digarisbawahi. Wahia masahatun zihniyatun tumakkinul mutarjima min tahzinil kalami muaqqatan bugiyata tahlilihi wa i'adata tarkibihi bi lughatin ukhra bima yatawafaqu ma taraki bil lughawiyyati lil lughatil mustaqbilah wa zawqil mutalaqi fi tilka lughah. Itu definisi fajwah zihni atau brain gap. Uh, jadi di situ ada kalimat tahzin. Tahzin itu menampung ya atau menyimpan. Kemudian ada zauq al-mutalaqi. Zauq itu apresiasi. Apresiasi si penerima. Jadi fajwa itu gap atau kesenjangan. Ya. Jadi caranya supaya si penerjemah simultan itu lancar dan tidak terbata-bata, yaitu mewujudkan kesenjangan ide, gagasan, atau pemikiran di otak. Jadi yang dimaksud adalah fajwa zihniah itu suatu ruang yang ada di benak kita yang memungkinkan seorang penerjemah bisa menampung tuturan sementara dengan tujuan untuk dianalisis dan restrukturisasi ya, untuk menyusun kembali dengan bahasa lain yang sesuai dengan struktur bahasa bahasa penerima atau bahasa sasaran dan juga diapresiasi oleh penerima dalam bahasa tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan kesenjangan benak. Ya. Jadi kita harus buat di pemikiran kita suatu ruang di mana di situ bisa menampung ucapan sementara untuk dianalisis dan disusun kembali dengan bahasa lain atau bahasa target yang sesuai dengan struktur linguistik bahasa target atau bahasa penerima serta mendapat apresiasi dari penerima dalam bahasa tersebut. Itu definisi dari brain gap atau kesenjangan
di benak. Ya. Wa min fawaid hadhil fajwa ad-diniyah, di antara brain gap ini, manfaatnya atau di antara manfaat kesenjangan yang ada di benak ini, manfaatnya apa? Anna tumakkinul mutarjim minal ikhtifat bil kalami li sawani. Sawani itu beberapa detik ya, dari sania, detik jawabannya sawani. Jadi yang dimaksud atau manfaat dari brain gap ini yaitu memungkinkan si penerjemah untuk menjaga atau memelihara pembicaraan atau tuturan beberapa detik ya, di benak duna an yatawaqqafa anil istima' lil mutahaddits. Jadi tanpa si penerjemah itu berhenti mendengarkan uh, si penutur atau pembicara. Jadi sambil dia mendengarkan tuturan si pembicara, apa yang sudah didengarnya dia tampung gitu, di fajwatu az-zihniyah. Bimakna annahu yastami'u wa yuqdinu bi suratin mutatabi'ah. Maksudnya adalah bahwa si penerjemah itu mendengarkan serta menampung ya, menyimpan atau menampung secara dalam bentuk apa namanya berurutan. Nahnu fi dzurufil adiyah nastami wa nastau'ib al-makna wa nansa ma yuqal li tatabu'il istima'. Zuruf itu kondisi ya. Zuruf artinya kondisi. Jadi kita dalam kondisi normal biasanya mendengar dan menguasai makna dan kemudian kita lupa apa yang diucapkan untuk melanjutkan untuk menyimak pada tutur kata lanjutan. Walakin lau aradna an naftaqida bi ba'di ma yuqal satadi alaina al jumlatu at-taliyah. Tadi itu akan hilang. Akan tetapi jika kita ingin uh, memelihara atau menampung sebagian yang diucapkan, maka kita akan kehilangan kalimat berikutnya. Yaitu penjelasan tentang al-fajwa zihniyah dan manfaatnya bagi seorang penerjemah simultan. Idza tawaqqafa al-mutarjimu muntaziran al-mutahaddisa yaqulu ma yurid liyabda'a tarjamata fa innahu sayakunu musyattatan baina sa'ili fahmil muradil mutahaddis wa baina tarjamah. Walakin idza badara al-mutarjimu listiqra'i muradil mutahaddis fahada afdal. Di situ ada kata-kata musyattatan. Untuk musyatatan itu apa namanya pecah ya, pecah konsentrasi atau buyar konsentrasi. Kemudian idza badarah, apabila menggagas ya, atau berinisiatif
istiqra untuk melacak. Jadi apabila seorang penerjemah berhenti menunggu si pembicara, maka dia ingin maka ia mengucapkan apa yang dia inginkan untuk memulai terjemahan. Maka ketika itu dia akan eh, pecah konsentrasinya antara berusaha untuk memahami maksud si penutur eh, dan terjemahan. Jadi dia akan buyar untuk antara memahami apa yang dimaksud si penutur atau dia menerjemahkannya. Akan tetapi kalau si penerjemah eh, berinisiatif atau menggagas untuk melacak eh, tujuan si pembicara, maka itu lebih afdal. Silakan siapa lagi yang melanjutkan? Haji Ustaz. Nah, tafadhal Haji. إذن مهمة الفجوة الذهنية هي تمكين المترجم من الاحتفاظ بكلام بكلام المتحدث لثوان بغية تحليله وإعادة تركيبه في اللغة المستقبلة مع مواصلة الاستماع. ما يحصل هو أنه بمجرد ما تتم الترجمة إلى اللغة المستهدفة يزول الكلام من الفجوة الذهنية ليحل محله كلام آخر بطريقة متسلسلة وبدون انقطاع. وكلما يستطيع المترجم إبقاء الكلام داخل الفجوة الذهنية لأطول فترة ممكنة من أجل التجويد واختيار أفضل الصياغ في اللغة المستهدفة إذا كان المتحدث بطيئا وكلامه مركزا أو مرتبا في تفكيره، ولن يكون ذلك ممكنا إذا كان المتحدث سريعا أو غير مرتب في تفكيره، بحيث يقول جملة وقبل أن يكملها يقفز لفكرة أخرى ثم يرجع ليكمل الفكرة الأولى. لذلك يقال إن المتحدث هو الذي يحدد جودة الترجمة الفورية. Mumtaz ya Haji. Perhatikan kosakatanya dulu yang merah ya. Jadi, idan muhimmatul fajwah ini. Itu muhimmah itu fungsi ya. Fungsi, kemudian lisawani bubiyata. Dengan tujuan, bubiyah itu tujuan. Kemudian ada muasalah untuk melanjutkan. Kemudian anahu mujarrad, sekedar. Kemudian bitorikoh mutasalsilah. Bitorikoh mutasalsisa itu uh, berurutan atau berlanjut berurutan. Kemudian ada ibqa al-kalam,
Ibqa itu menetapkan, menetapkan atau menyimpan. Kemudian min ajli tajwid, tajwid dari jayid ya, demi memperbaiki, memperbagus ya. Abdali asyag, siag dari siga, siga itu format bentuk. Tidakkan al mutahaddisu batian, batian itu lambat. Kemudian wa qabla an yukamilaha yakfizu, yakfizu itu melompat. Kemudian yang terakhir yuhaddidu, yuhaddidu itu menetapkan. Saya, paragraf ini masih menjelaskan tentang brain gap ya. Jadi kesenjangan yang ada di benak manusia. Idan muhimmatul fajwati dhihniyah ia tamkinul mutarjimi minal ihtifadi bi kalamil mutahaddis lisawanin bugyata tahlilihi wa i'adata tarkibihi ila lughatil mustaqbilati ma'a muwasalatil istima'. Jadi jika demikian, maka fungsi brain gap itu atau kesenjangan yang ada di benak itu yaitu memungkinkan si penerjemah menjaga tuturan si penutur beberapa detik untuk tujuan dianalisis dan menyusun ulang dalam bahasa target sambil melanjutkan menyimak dalam waktu yang sama. Yang terjadi adalah ketika terjemahan sudah dilakukan ke bahasa target, maka tuturan itu otomatis akan hilang dari brain gap itu. Ada apa kesenjangan atau tempat yang ada di benak itu. Untuk ditempati oleh tuturan lain dengan cara bersambung mutasalsil tanpa putus ya. Setiap kali si penerjemah mampu menyimpan tuturan di dalam brain gap itu selama mungkin untuk memperbaiki dan memilih bentuk format yang lebih ideal dalam bahasa target, itu bisa terjadi kalau si pembicara atau penutur itu lambat berbicaranya. Dan juga pembicaraannya fokus dan cara berpikirnya itu runtut. Akan tetapi hal itu tidak mungkin jika si pembicara cepat dan tidak berurutan pola pikirnya berantakan. Yang kadang-kala dia mengucapkan satu kalimat dan sebelum dia menyempurnakan kalimat tersebut, dia meloncat kepada ide lain. Setelah itu kembali lagi untuk menyempurnakan ide pertama. Nah, itu sangat sulit ya apabila si pembicara. Oleh karena itu ada ungkapan yang menyatakan bahwa yang menetapkan kualitas terjemahan simultan itu ya si pembicara itu sendiri. Jadi kalau si pembicara pola bicaranya berstruktur dan
apa namanya runtun, maka itu mempermudah si penerjemah simultan untuk menerjemahkannya dengan cara yang baik. Oleh karena itu kalau si penutur itu bicaranya lompat-lompat dari satu ide ke ide lain, kemudian kembali lagi ke ide pertama, itu akan menyulitkan si penerjemah simultan untuk menerjemahkan. Sehingga dengan demikian nanti juga hasilnya kurang maksimal. Nah ini apa namanya fungsi dari brain gap ya. Jadi celah yang ada di benak manusia itu untuk beberapa detik dengan tujuan untuk dianalisis dan strukturisasi ke dalam bahasa target. Dan ini sangat tergantung kepada si penutur ya. Oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan bahwa kualitas penerjemahan itu sangat ditentukan oleh si penutur. Apabila penuturnya pola pikirnya, cara berbicara runtun, maka otomatis akan mempengaruhi kualitas penerjemahan. Nah, jika si pembicara itu berbicaranya lompat-lompat, tidak runtun, maka itu akan berdampak negatif kepada hasil penerjemahan. Baik, berikutnya siapa yang melanjutkan? Tasya, Ustaz. Nah, Sabrina, Rasya, Fadal, Sabrina. إذن كيف نستطيع إيجاد هذه الفجوات الذهنية؟ يمكن خلق فجوات ذهنية عن طريق التدريب على تعدد المهام بحيث تعمل أكثر من شيء في وقت واحد ويقوم تدريب خلق فجوة ذهنية على آتي. Ya. Lanjut, satu paragraf lagi. Musyahadatu video Baca itu masalan al-marhalah ula. Ya. al-marhalah ula musyahadatu video masalan au istima'i al-maqtu'i sauti ma'a ta'akkudi min wuduhi saut ma'a tardidi ma yaquluhu mutahadatsu wa tasjili hadza tardid ala an la tata'adda mudatu tasjili khamsa daqiqah yaqumu al-mutadarribu bil istima'i ila sautihi wa muqaranatihi ma'a sauti mutahaddithi bi ta'akudi min diqati mutaba'ah yatimu takraru hazi amaliyati bisurati mustamirati hatta yata'awada al-mutadarrabu ala diqati al-mutaba'ah ma'a bihi annana la natakallamu anit tarjamati wa innama tardibu nafsi al-kalami masmu'un. Syukran, Rasya. Coba perhatikan kosakata yang merah ya. Pertama, yumkin khalqu. Khalqu itu menciptakan. Kemudian berikutnya ada limak ta'is sauti.
Makta itu penggalan atau potong. Kemudian ada tardid, ma'atardid. Tardid itu mengulang. Kemudian ada la tata'adda, tidak melampaui, tidak melebihi. Tata'adda. Pertanyaan berikutnya adalah idzan kaifa nastati'u ijada hadil fajwah adhihniyah. Jika demikian, bagaimana kita bisa mewujudkan mental gap ini di dalam benak kita? Yumkin khalqul fajwa zihniyah antari kita drib ala ta'addudil maham. Mungkin bisa menciptakan mental gap ini atau brain gap ini dengan cara berlatih melakukan berbagai tugas ta'addudil maham dalam waktu yang sama. Bihaisu ta'mal aksara min syai'in fi waqtin wahid. Di mana engkau melakukan lebih dari satu hal dalam waktu yang sama. Yaqumu tadrib khalqil fajwa dini ala ta'ala. Maka melatih untuk menciptakan brain gap itu sebagai berikut. Jadi ada 3 fase ya, untuk bisa menciptakan fajwah dihni ya, brain gap yang ada di benak kita. Yang fase pertama adalah musyahadatu video masalan awil istima'u li maqta'is sauti. Jadi fase pertama latihannya dengan cara menyaksikan video atau mendengarkan penggalan bunyi ya, suara dengan catatan yakin bahwa suara itu jelas. Ma'ata'akud min wuduhis saut. Nah ini jadi kita saksikan video atau dengarkan penggalan-penggalan atau potongan bunyi dan kita yakin bahwa apa yang kita dengar itu jelas. Ma'atardidi ma yakul mutahaddis wa tasjil wa hadha tardid. Nah, kemudian setelah dia mendengar atau menyaksikan penggalan-penggalan bunyi tadi, maka dia kemudian mengulang apa yang diucapkan oleh si penutur, si pembicara. Kemudian merekam pengulangan itu. Ala alla tata'adda muddatut tasjil khamsa daqa'iq. Dengan catatan bahwa masa mencatatnya itu tidak lebih dari 5 menit. Yaqumul mutajarrib bil istima' ila sautihi wa muqaranati ma sautil mutahaddis. Lita'akkudi min diqqatil mutaba'ah. Kemudian si orang yang berlatih itu menyimak pada suaranya dan juga dibandingkan dengan suara atau bunyi si penutur untuk meyakini bahwa dia dapat mengikutinya dengan detail. Kemudian yatim tikraru hadil amaliyah bi suratin mustamirrah hatta yata'awwad al-mutadarrib ala diqqatil mutaba. Kemudian mengulang proses ini dengan dalam bentuk terus-menerus sampai si orang yang berlatih itu terbiasa dalam
konsen detail dalam mengikuti. Ma'atan bi annana lanatakalla manitarjamah wa innama tardidu nafsil kalam al-masmu. Perlu diingat bahwa kita dalam fase ini tidak berbicara tentang penerjemahan, tetapi kita berbicara tentang pengulangan kalimat yang didengar. Itu fase pertama. Jadi kita menyaksikan video atau menyimak penggalan bunyi, kemudian mengulang, merekam ulangan itu supaya nanti kita cocokkan dengan tuturan si pembicara. Apakah penyimakan kita itu detail, rinci, sehingga persis apa yang kita tangkap dan kita rekam itu sesuai dengan tuturan si pembicara. Nah, ini belum masuk pada terjemahan, baru melatih diri kita atau si penerjemah bahwa dia itu pendengarannya dapat menangkap apa yang didengar dengan tepat. Itu dengan membandingkan rekaman dia dengan penutur asli. Sehingga ini menjadi fase pertama untuk menciptakan apa yang disebut dengan fajwah adhni. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, silakan siapa yang melanjutkan? Dwina, Ustaz. Ada Ustaz. Tafadhali, Dwina. Al-marhalatu tsaniyah ya'khuzul mutadarribu waraqatan wa qalaman wa yukarriru nafsi tadrib a'lahu. Walakin hadhil marrah yabda'u yaktubul arqamal adiyata min mi'ah ila wahid tanazulian. Bimakna annal mutadarrib yakumu bisalasatin maham fi anin wahidin. Tasjilu sautuhu wal istima' wal kitabah. Aliman bi annal kitabata la alaqata laha bisaut. Istamiri. Al-marah as-salisah. Al-marhalatu salisah minat tadrib yataqarraru tadribul marhalatu saniyah walakinal arqam at-tanazuliyah takunu raqmain badalan min raqmin wahid summa salasata arqam wa hakadha. Ya, sedikit lagi. Bihadhihi tariqah yakunul mutadarrib qad istata'a an yujada fajwatu zihniyah tumkinuhu min ada'in maham muta'addida fi anin wahidin duna an yughliqa aqlahu fi lahzatin ma. Baik, syukran, Dwina. Latihan kedua atau lanjutan dari latihan pertama tadi yang disebut fase kedua, bagi penerjemah simultan yang baru, yaitu fase kedua latihannya, si orang yang berlatih itu mengambil secari kertas serta pena, kemudian mengulang latihan pertama di atas tadi, yaitu mendengarkan, kemudian mengulang kata, merekam. Akan tetapi untuk fase kedua ini, dia mulai menulis angka, angka dari 100 sampai 1 secara hitungan mundur, ya. Tanazulan itu hitung mundur. Hitung mundur. Bimakna anna tadrib yakumu bisalasati mahamin ya alin wahid. Jadi tujuannya latihan fase kedua ini bahwa orang yang berlatih atau penerjemah yang berlatih itu melakukan 3 peran, 3 fungsi dalam waktu yang sama, yaitu menyimak, kemudian mengulang,
kemudian merekam, kemudian menulis. Yaitu tasjilu sautihi dijelaskan sini mencatat suaranya, wal istima, kemudian menyimak, wal kitabah, dan menulis. Bi ilman bi anal kitabah la alaqata la bisaut. Perlu diketahui bahwa menulis angka tadi secara mundur, itu nggak ada hubungannya dengan mendengarkan bunyi. Jadi ini hanya ingin melatih melakukan 3 hal dalam waktu yang sama. Jadi apa yang ditulis itu tidak mesti apa yang didengar. Cuma dia menulis angka tadi secara hitung mundur. Itu latihan kedua ya. Kemudian latihan ketiga, ini semua adalah latihan untuk menciptakan apa yang disebut dengan al-fajwah zihniyah, brain gap atau celah yang ada di benak kita. Yang ketiga adalah yatakarraru tadribul marhalasani. Jadi mengulang latihan fase kedua tadi, yaitu merekam suara, menyimak dan menulis. Akan tetapi nomor atau angka yang dihitung mundur itu yang dicatatnya adalah 2 angka. Kalau tadi dari 100 ke 1 masing-masing 1 angka. Nah, pada fase ketiga ini di samping melakukan 3 hal dalam waktu yang sama dengan angka yang dihitung mundur itu 2 angka. Jadi kalau pada fase kedua 1 angka. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan 3 dan seterusnya. Nah, metode latihan ini dengan cara metode latihan ini yang 3 fase ini itu si orang yang berlatih itu mampu mewujudkan brain gap atau celah yang ada di benak yang memungkinkan dia melakukan 3 peran, 3 fungsi dalam satu waktu tanpa harus menutup akalnya pada satu saat pun. Nah, itu salah satu dari seni penerjemahan simultan, yaitu dengan mewujudkan apa yang disebut dengan tajwa zihniyah atau brain gap atau celah yang ada di benak manusia. Kemudian berikutnya apa yang disebut qira'atu zihnil mutahaddits. Tafadhal man yuridu an yukammil qira'ah. Ana Ustaz. Ana Ustaz. Tafadhali, siapa tadi? Silakan. Sebut namanya tadi yang mau bicara. Ana Ustaz Zilfa. Zilfa Az-Zahra, tafadhali. Qira'atu zihnil mutahadis al-maqsuda bi qira'ati zihni al-mutahadis an yatanaba'ul mutarjimu bima sayaquluhu al-mutahadis wa hada sayuqallilu alaihi anna'a tafkir bi muradil mutahadis. Ida tawaqufil mutarjimi muntazorul mutahadis yaqulu ma yuridu liyabda'u at-tarjamah fa innahu sayukawinu musyatita baina sa'ili fahma muradal mutahadis wa baina tarjamah. Walakin ida
badirul mutarjimi li istiqro'i murodal mutahadis fahuwa bitali yuragidu jahduhu aksaro fi tajwidi tarjamah. Syukran Zilfa. Perhatikan ya. Yang kedua, qira'atu zihnil mutahaddis. Jadi membaca pikiran si pembicara. Jadi pikiran orang itu bisa diterka, bisa dibaca. Apa maksudnya itu? Membaca pikiran orang, si penutur. Al-maksud bi qira'ati zihnil mutahaddis ayyatanabba al-mutarjimu bima sayaquluhu al-mutahaddis. Ini yang dimaksud dengan membaca pikiran si penutur. Jadi maksud membaca pemikiran si penutur, yaitu maksudnya kita memprediksi atau si penerjemah memprediksi, memperkirakan apa yang akan diucapkan oleh penutur. Nah, itu kita bisa terka alur pikirnya. Nah, itu yang disebut dengan qira'atu zihnil mutahaddis. Jadi kita memprediksi, memperkirakan, atau si penerjemah memperkirakan, ini kira-kira si penutur itu akan mengucapkan apa. Nah, itu tentu kita bisa baca. Wa hadza sayuqallilu alaihi ana at-tafkir bi muradil mutahaddis. Ana itu kesulitannya. Dan ini akan meminimalisir kesulitan berpikir tentang tujuan si pembicara, gitu. Tujuan si penutur. Jadi kalau kita sudah prediksi apa yang akan diucapkan dan ternyata benar, maka itu akan meminimalisir kesulitan berpikir tentang apa yang maksud di si pembicara. Idza tawaqqafa al-mutarjim muntaziran al-mutahaddisa yaqulu ma yurid liyabda at-tarjamata fa innahu sayakunu musyattatan baina sa'i li fahmi muradil mutahaddis wa baina tarjamah. Jadi apabila si penerjemah berhenti menunggu penutur mengucapkan apa yang diinginkan, kemudian si penerjemah mulai menerjemahkan, maka di saat itu pikirannya akan terpecah, ya. Musyattatan, terpecah, tidak fokus. Yaitu antara usaha untuk memahami maksud si pembicara dengan menerjemahkan. Nah, jadi dia akan fokusnya akan pecah. Dia mendengarkan untuk memahami tujuan si penutur atau menerjemahkan. Nah, walakin idza badarul mutarjim listiqra'i muradil mutahaddis bahwa bitali yuraqidu judahu aksar fi tajwid tarjamah. Badara itu berinisiatif. Istiqra itu membaca, mengamati, membaca. Akan tetapi jika si penerjemah berinisiatif membaca tujuan si penutur, maka dengan demikian dia akan fokus berusaha untuk memperbaiki terjemahannya. Karena dia udah baca pola pikir si penutur. Dia sudah prediksi, jadi dia nggak lagi pusing dengan maksud dari si penutur, tapi justru fokus dia lebih kepada bagaimana dia meningkatkan kualitas terjemahan. Nah, itu juga salah satu dari seni dalam menerjemahkan secara simultan. Yaitu bagaimana kita memprediksi pikiran atau alur pikir si pembicara.
Baik. Berikutnya, Sabrina man Ustaz. yuridu an. Nah, tafadhol. Silakan. Bersama yang belum. Sabrina. Ya. Idzan kaifa tatamakkan min qiraati dhihnil mutahaddits? Hunaka turqun adidah tumakkinuna min qiraah dhihniyah al-mutahaddits. Min bainiha al-ittila'ul musbaqu 'alal maddah. Al-wad'ul mithali huwa an yattali'a al-mutarjimu 'alal maddah allati satakunu mawdu' al-ardi at-taqdimi fil mu'tamari aw al-warshati tadribiyah awil munasibah al-ma'niyah. Hadhihi al-amaliyah takunu juz'an min ihra'ati tahdir allati yaqumu biha al-mutarjim ba'da ikhtarihi bil munasabah al-ma'niyah wa ta'kidiha. Al-jihati at-tanzimiyah ba'duha martabah wa martabatun wa tadriku ahammiyah at-tarjamah al-fawriyah. Wabittali fa innaha tursilul maddah musbaqan liyattali'a 'alaiha al-mutarjim. Ghaira Annal adida. Ghaira annal adida. Sabrina. Ya, Ustaz. غير أن العديد من الجهات وخاصة في العالم العربي لا تدرك أهمية دور المترجم، وبالتالي تتيح المادة في اللحظة الأخيرة قبل لحظات من بعد المؤتمر إن لم يكن أثناءه. وإذا ابتنينا على أسواء التقدير فإن على المترجم الاطلاع على الموقع الإلكتروني للجهات المنظمة بغية التعرف على أبرز الاختصارات وطبيعة عمل هذه الجهة. Baik, syukran Sabrina. Pertanyaan berikutnya adalah, idzan kaifa natamakkanu min qiraati zihnil mutahaddits? Kalau begitu, bagaimana kita dapat membaca pikiran si penutur itu? Benak si penutur itu. Hunaka turukun adidatun tumakkinuna min qiraati zihniyah al-mutahaddits. Ya, ada beberapa metode yang memungkinkan kita untuk membaca pikiran penutur. Nah, di antaranya, ini cara atau metode kita membaca benak si penutur. Yang pertama adalah al-ittila'ul musbaqu alal maddah. Kita mutola'ah, membaca terlebih dahulu terhadap materi. Jadi kalau dalam seminar kan biasanya ada makalah atau dalam acara ada sambutan. Nah, biasanya baik sambutan dan makalah itu ada bahan tertulis. Nah, maka kalau kita bisa memiliki atau membaca bahan tertulis itu sebelum kita menerjemahkan, ini salah satu cara untuk bisa membaca pola pikir si pembicara penutur. Nah, itu yang disebut dengan al-ittila'ul musbaq alal maddah. Jadi kita menelaah terlebih dahulu terhadap materi yang akan kita terjemahkan. Jadi al-ittila itu menelaah. Kemudian al-wad'ul misali, misali itu yang ideal. Jadi al-wad'ul misali huwa an yattali al-mutarjimu alal maddatil lati satakunu
maudhu al-ardi taqdimi fil mu'tamari awil warsyati tadribiyah awil munasabatil makniyah. Jadi kondisi ideal yaitu si penerjemah menelaah terhadap materi yang akan menjadi topik pemaparan di dalam sebuah seminar atau di sebuah training, workshop atau training, atau kesempatan-kesempatan lainnya. Hadhil amaliyah takunu juz'an min ijra'it tahdir allati yaqumu bihal mutarjim ba'da iftarihi bil munasabatil ma'niyah wa ta'kidih. Ada di situ ada kalimat tahdir. Tahdir itu persiapan. Kemudian ada ikhtar itu pemberitahuan. Jadi hadil amaliyah proses ini itu menjadi bagian dari prosedur atau langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh seorang penerjemah setelah dia dapat informasi atau pemberitahuan tentang kegiatan tersebut serta meyakininya. Ini merupakan prosedur persiapan. Al-jihatu tanzimiyatu ba'duha murattabatun wa tudriku ahammiyata tarjamatil fawriyah. Al-jihad maknanya itu adalah pihak penyelenggara. Jadi pihak penyelenggara sebagian mereka sangat tersusun, murattabah, tersusun dan memahami pentingnya penerjemahan simultan. Waktu diriku ahamiyat tarjamal fawriyah. Dia memahami urgensi penerjemahan simultan. Wabittali fa innaha tursilu al-maddata musbaqan liyattali 'alaiha al-mutarjim. Nah, bagi para penyelenggara yang profesional semacam ini, dia akan mengirim materi terlebih dahulu untuk ditelaah oleh penerjemah. Ghairu anna al-adida min al-jihati wa khasatan fil alamil arabi la tudriku ahamiyata dauril mutarjim. Wabittali tutihul maddata fil lahzatil akhirah qabla lahzatin min ba'dil mu'tamar illam yakun asna'a. Akan tetapi ghairu anal adid, akan tetapi beberapa pihak khususnya di negeri Arab itu tidak memahami pentingnya peran penerjemah, sehingga dia memberikan materi itu pada saat-saat terakhir, lahzat al-akhirah, saat-saat terakhir. Sebelum saat dimulai konferensi, kalau tidak, ya ketika konferensi itu. Paling bagus dia sebelum dimulai muktamar. Bisa jadi ketika muktamar itu sudah dimulai, baru dikasih. Nah, itu jeleknya panitia di negara Arab misalnya. Wa idzab tanaina ala aswai takdir. Nah, kalau kondisi yang terburuk semacam itu, nah apa yang dilakukan si mutarjim? Fa inna alal mutarjimi al-ittila'u alal mauqil elektroni lil jihatil munazzimati bughyatat ta'arrufi ila abrazil ittisarat wa tabi'ati amali hadhil jihad. Jadi kalau kita asumsikan yang terburuk,
Maka yang harus dilakukan oleh si penerjemah adalah mencari, menelaah apa yang ada di website mau ke elektronik itu website pihak penyelenggara untuk mengetahui ringkasan-ringkasan yang paling menonjol dan karakter kerja pihak tersebut. Nah, itu cara yang bisa ditempuh oleh si penerjemah sebelum dia terjun ke lapangan dalam sebuah seminar. Jadi bisa dengan memperoleh materi yang diberikan oleh panitia kalau panitianya profesional, atau kalau tidak dapat dia bisa melihat di websitenya barangkali ada poin-poin penting yang disampaikan di website itu tentang kegiatan yang diselenggarakan. Nah, itu yang pertama ya, untuk bisa membaca benak si pembicara dengan cara menelaah terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Baik, berikutnya langkah kedua, silakan yang belum baca. Tafadhali. إجراء لقاء غير رسميا مع المتحدث والدردشة معه قبل بدء برنامج، خاصة في الورش تدريبية متخصصة بغرض التعرف عليه ومعرفة لكنته وطريقة تفكيره. هذا اللقاء غير رسمي كفيل بإزالة الحواجز وتقريب الشقاق بين مترجم وبين متحدث. Baik, satu poin lagi. تعرف على المفاهيم الأساسية في مجال معين الذي سيكون موضوع فعالية، فلو كان مجاله هو الاستثمار مثلا فيجدر بالمترجم التعرف على المحاور الأساسية التي ستناقش في الجلسة. Baik, syukran. Ini dalam rangka membaca alur pikir si pembicara. Yang kedua adalah ijra'u liqa'in ghairi rasmiyyin ma'al mutahaddisi wa dardasyati ma'ahu qabla bad'il barna. Dardasa itu ya bercanda, bergurau, ngobrol, itu dardasa. Jadi yang kedua adalah cara yang kedua melakukan pertemuan non formal, ghairu rasmi. Jadi melakukan pertemuan non formal dengan pembicara atau ngobrol bersamanya sebelum dimulai program. Khususnya dalam acara workshop misalnya atau pelatihan yang khusus. Nah, apa tujuannya melakukan pertemuan non formal atau ngobrol? Yaitu dengan tujuan mengetahui untuk mengetahui si pembicara, kemudian juga mengetahui logatnya, cara dia melafalkan kosakata seperti apa, yang disebut laknah, dan pola pikirnya seperti apa. Dan pertemuan non formal ini kafil itu cukup atau bisa menjamin biizalatil hawajis wa taqribi syaqqah bainal mutarjim wa bainal mutaham. Jadi pertemuan non formal ini dapat menjamin hilangnya sekat-sekat hawajis. Hilangnya sekat-sekat dan memperdekat gap antara si penerjemah dan si pembicara. Jadi penting sebelum kita melakukan terjemah simultan,
Tadi langkah pertama memperoleh materi. Kalau tidak, ya kita bertemu secara non formal kepada pembicara atau ngobrol sebelum dimulai program. Dan itu bisa menghilangkan sekat-sekat atau gap yang ada antara si pembicara dan penutur. Dan yang ketiga juga dalam rangka membaca pola pikir si pembicara, at-ta'arruf 'alal mafahimil asasiyah fil majalil muayyani alladhi sayakunu mawdu' al-fa'ali. Mafahim itu jamak dari mafhum. Mafhum itu konsep ya. Jadi memahami konsep-konsep pokok, konsep-konsep dasar pada bidang tertentu yang menjadi topik kegiatan. Kalau kana majalu wal istismar masalan, saya judulu bil mutarjimi at-ta'arruf alal mahawir al-asasiyah allati satunaqashu fil jas. Jadi kalau bidangnya adalah bidang istismar, istismar itu investasi ya, penanaman modal. Jadi kalau bidangnya adalah tentang investasi sebagai contoh, maka sepatutnya si penerjemah itu memahami tentang bidang-bidang pokok yang akan didiskusikan dalam pertemuan tersebut. Nah, itu langkah ketiga. Dalam rangka membaca pola pikir atau alur pikir si pembicara, sehingga memudahkan si penerjemah simultan untuk melakukan tugas. Kemudian berikutnya adalah izalatu haibatil jumhur. Silakan yang belum. Ana Ustaz. Abdullah Imadul Ham. Bismillahirrahmanirrahim. Izalatu haibatil jumhuri. Al-mushkilatu allati tawajaha al-mutarjimina khassatan hadithiyal ahdi fit tarjamati hiya tahayyubul jumhuri falau kana min dimnil huduri wa wuzara'a wa kibaril mas'uli ad-dawlati masalan أو مسؤوله الأعلى في العمل فإنه سوف يصاب بشيء من الارتباك لأنه سيبدأ يفكر أن هؤلاء الناس سيستمعون إليه وماذا سيكون تعليقهم. هذا التفكير في حد ذاته كفيل بتشتيت ذهن المترجم والإخلال بتركيزه. لذلك فإن أفضل طريقة لتحاشي هذه الحالة هي التعامل مع الجمهور كما لو كانوا من الرجرجة والجهماء الذين لا يعرفون شيئا. ليس المقصود هنا احتقار الجمهور وبالتالي التصرف بما يوحى بذلك أثناء الترجمة، وإنما المقصود إزالة الهيبة والتعامل مع الوضع على أنه أكثر من عادي بغية اكتساب مستوى من الشجاعة التي توفر قدرا من الاطمئنان. Baik. Berikutnya usaha yang dilakukan oleh penerjemah adalah izalatu haibatil jumhur. Jadi kalau ini istilah haibatul jumhur itu kalau bahasa kita demam panggung. Jadi bagaimana caranya kita menghilangkan demam panggung, yaitu takut terhadap orang banyak, demam panggung kita sebutnya. Nah, ini juga jadi problem ya. Bagaimana cara mengatasi demam panggung itu? Al-muskilatul lati tuwajil mutarjimin khasatan
hadisil ahdi bitarjamah hiya tahayyubul jumlah. Jadi problem yang dihadapi oleh para penerjemah atau yang menghadapi para penerjemah, khususnya para pemula dalam bidang terjemah, yaitu eh, takut terhadap publik atau kita istilahkan demam panggung. Kalau kana min dimnil khudur wizara wa kibarul mas'ulin daulah masalah. Demam panggung itu terjadi biasanya di antara para hadirinnya itu, para audiens atau yang hadir itu misalnya para menteri. Ya, kalau dia jarang bertemu menteri, nah itu bisa menjadi sebab demam panggung. Atau para pejabat tinggi dalam negara, kibar mas'ulin itu pejabat tinggi dalam negara. Nah ini kondisi-kondisi di mana seseorang kena penyakit demam panggung. Atau yang hadir itu adalah bosnya, mas'ulhul a'la fil amal. Jadi bosnya atau atasannya dalam pekerjaan dia misalnya. Nah, kenapa itu terjadi? Fa innahu sawfa yusabu bi syai'in minal irtibak. Nah, semua itu bisa menyebabkan dia menjadi kacau kan. Irtibak itu kacau balau. Nah, karena tadi, karena ada menteri, pejabat tinggi, bosnya, itu bisa menyebabkan apa namanya mentalnya kacau, irtibak. Li'annahu sayabda'u yufakkir anna haula'in nas yastami'una ilaihi. Karena penerjemah yang masih dalam tahap baru ini, dia akan memulai dengan berpikir bahwa mereka itu para pejabat tinggi negara tadi akan mendengarkan dia. Maka jadi konsentrasinya bisa buyar. Pemadza saya pun ta'liquhu. Kemudian juga dia merasa nanti gimana apa namanya komentar-komentar mereka terhadap hasil terjemahannya. Nah itu semua membuat dia kacau. Hadza tafkir fi hadizati kafilun bi tasditi dhihnil mutarjim wa ikhlali bi tarkizi. Dan pikiran-pikiran semacam ini itu sendiri sudah menyebabkan buyarnya, berantakannya, kacaunya pikiran si penerjemah dan membuat apa namanya konsentrasinya buyar karena ada rasa kekhawatiran. Nah, oleh karena itu disarankan lidzalika fa inna afdala tariqatin litahasyiatil halah ya ta'amul ma'al jumhur kama law kanu minar rajahati rajati au duhamai alladzina la yarifun syai'. Nah, bagaimana cara mengatasi demam panggung ini? Maka untuk itu sebaiknya metode atau cara untuk menghindari kondisi demam panggung semacam ini yaitu memperlakukan audiens atau jumhur atau para hadirin itu ya anggap aja mereka itu orang-orang biasa. Orang-orang biasa, orang-orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Anggap aja begitu. Artinya anggapan bukan melecehkan. Jadi laisal maksud huna ihtiqar. Jadi maksudnya bukan merendahkan audiens atau hadirin sehingga kemudian atasawuf bertindak dengan pola semacam itu ketika terjemahan. Bukan begitu maksudnya. Jadi menganggap mereka itu orang-orang biasa supaya kita nggak terganggu mental kita. Wa innamal maksud idalatul haibah. Jadi tujuannya menganggap mereka para menteri, para pejabat itu orang biasa. Tujuannya supaya rasa cemas itu hilang.
demam panggung itu hilang dan memperlakukan kondisi itu bahwa itu adalah hal-hal yang biasa. Alana aksar min adi. Jadi dianggap biasa. Bugyata iktitabil mustawa minas saja. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk bisa mencapai level keberanian. Yang antara lain menganggap orang-orang penting yang di depannya itu orang biasa. Nah inilah yang kemudian tuwafiru qadran minal itminan, yang dapat memberikan semacam ketenangan, yaitu dengan cara menganggap orang-orang yang hadir pada audiens itu adalah, meskipun mereka menteri, pejabat tinggi, orang-orang penting, bos kita, ya anggap aja orang biasa gitu. Sehingga itu akan menciptakan ketenangan pada diri si penerjemah. Baik, berikutnya tahdidu nuqtati tarkid. Siapa yang belum baca silakan. Halo, Bintang, Paramita, Hadirah Ustadz. Atfadhali. Tahdidu nakitotut tarkiz. Nakni bitahdidi nakot toti Nuqtati tarkid. nukototi tarkizu an mutarjima yata'amala atna a tarjamata ma'ali ligo ligutaini muhtalifitain wabil tali sayakuna tarkizu ala ihda til gutaini mas'alata talqoiyah walau kanal istima'a lugotal amma fasayakuna tarkizu ala lugotal ajnabiyah indal intaj wa iza kanal istima'a lugotal ajnabiyah fasayakuna tarkizu ala lugotal ajnabiyah li anal ardo man tarkizu huwa takidu min fahimul makna waman tobi'i an al insana indama yastami lugotal amala yatanabbahu lil mufrodati bikod bikodor bikodorima yatahimu bil makna wa amma indal istima'a lugotal ajnabiyah yan zi'ul mar'a talqoiyah ila tarkizu alal mufrodati wa ma'aniyah. Goiro an haza tarkizu talqoi yata'arrodo lil adtorobi indama yashtagilul mar'a fi majhalu jadidu bin nisbati lahu au indama yashtamilul kalama ala arkom. Syukran. Jadi yang berikutnya yang terakhir adalah tahdidu nuqtati at-tarkiz. Jadi tadi itu menetapkan titik fokusnya. Jadi titik fokusnya ini di mana? Nakni bitahdidi nuqtati tarkiz annal mutarjima yata'amalu asna tarjama ma'lugataini mukhtalifatain. Jadi yang kita maksud dengan menetapkan titik fokus bahwa si penerjemah memperlakukan berinteraksi ketika menerjemahkan, dia berinteraksi dengan dua bahasa yang berbeda.
Wabittali sayakunu tarkiz ala ihda lughatain mas'alatan tilqaiyah. Tilqaiyah itu spontan. Oleh karena itu maka fokus terhadap salah satu dari dua bahasa itu masalah spontan. Kalau kana al-istima'u li lughatil sayakunu tarkizu ala lughatil ajnabiyyah indal intaj. Ketika si penerjemah menyimak bahasa ibu, kalau dalam konteks kita bahasa Indonesia, maka fokus dia tentu ada pada bahasa asing ketika dia akan menghasilkan terjemahan. Jadi bahasa ibu itu udah nggak menjadi fokus lagi karena otomatis dia sudah paham betul. Tapi yang menjadi fokus dia dari dua titik bahasa itu adalah bahasa asing. Bagaimana dia memproduksi terjemahan. Wa idza kana al-istima'u li lughatil ajnabiyyah fa sayakunu tazkir al-lughal ajnabiyyah. Nah, sedangkan ketika si penerjemah mendengarkan bahasa asing, maka fokusnya ya bahasa asing itu sendiri. Li'anal gharada huwa tarkid fi ta'aqqud min fahmil ma'na. Karena tujuannya adalah bagaimana dia fokus dan meyakinkan dia paham makna dari bahasa asing itu. Wa minat tabi'an al-insan indama yastami'u lughatul la yatanabbahu lil mufradat biqadri ma yahtamu bil makna. Karena secara alami manusia itu ketika dia menyimak bahasa ibu, dia nggak perhatikan lagi tuh kosakata. Yang penting dia paham maknanya. Nggak perlu lagi dia memahami kosakata, otomatis dia udah paham. Yang penting adalah maknanya. Wa amma indal istima' lughal ajnabiyah yanza'ul mar'u tilqaiyan ila tarkiz ala mufradat wa mas. Berbeda kalau orang menyimak bahasa asing. Maka seseorang akan fokus secara otomatis pada kosakata dan maknanya. Karena kosakata itulah yang menentukan dia paham makna atau tidak. Kalau bahasa ibu tidak demikian. Nah, sedangkan bahasa asing, maka otomatis perhatian atau fokus si penerjemah itu pada kosakata dan maknanya. Wa anna hadza tarkib tilqai yata'arradu lil ittirab indama yastagilul mar'u fi majalin jadid bin nisbalah. Akan tetapi fokus spontanitas ini itu akan mengalami kekacauan, ittirab. Akan mengalami kekacauan ketika seorang penerjemah itu masuk pada bidang yang baru bagi dia. Misalnya dia belum paham tentang bidang medis, kedokteran, bidang teknologi misalnya. Dalam bahasa Arab dia belum pernah membaca atau menguasai bidang itu. Nah, ketika si pembicara berbicara tentang itu, maka udah barang pasti dia akan kacau balau. Nah, atau indama yastamilul kalam al-arqam. Begitu juga si penerjemah itu akan kacau balau ketika si penutur itu mengucapkan angka-angka ya. Angka yang banyak itu kan agak sulit itu diingatkan. Nah, itu yang harus menjadi fokus perhatian para penerjemah ketika menerjemah. Inilah teman-teman sekalian poin-poin penting dalam seni penerjemahan. Jadi poin mulai dari tadi menciptakan apa yang disebut fajwa zihniyah, ruang di dalam pemikiran kita, benak kita, kemudian membaca alur pikir si penutur, kemudian menghilangkan demam panggung dan menetapkan titik fokus kita. Nah, ini saya kira bagian akhir dari
teori tentang terjemahan Fauriyah. Maka pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita langsung pada praktek. Saya akan beri contoh pada praktek yang akan kita lakukan, dan nanti saya akan kirim materinya ke ketua kelas untuk dibagikan, sehingga untuk minggu depan kita langsung praktek dari mulai yang paling simpel, seperti di dalam topik-topik yang sudah kita sampaikan. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول، الوحدة. Halo, sudah terdengar? Sudah Ustaz. Ustaz. Ya, nanti ini saya kirim ya. Jadi dia mengandalkan pendengaran. Jadi seperti dalam التحية والتعارف. ucapan selamat dan perkenalan. Pelajaran pertama, الحوار الأول. dialog pertama, انظر، lihat, استمع. dengarkan. السلام عليكم. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. اسمي خالد. Nama saya Khalid. ما اسمك؟ Siapa namamu? اسمي خليل. Nama saya Khalil. كيف حالك؟ Apa kabar? بخير. Baik, لله. alhamdulillah. وكيف حالك؟ Bagaimana kabarnya Anda? بخير. Baik, alhamdulillah. والآن Sekarang جاء دور. tiba peran Anda. Lihat, dengarkan, dan ulangi. السلام عليكم. Nah, ini latihan yang paling simpel ya. Kita mulai dari dialog, nanti ada penuturan, nanti ada sambutan, nanti ada penyampaian makalah. Maka saya akan kirim materi dari buku bahasa Arab Baina Yadik. Tapi Anda tidak boleh melihat bukunya. Anda dalam menerjemahkan itu secara langsung dengan mengandalkan pendengaran. Jadi silakan nanti dipilih, ada beberapa topik dari pelajaran pertama sampai terakhir. Silang-silang masing-masing mengambil satu pelajaran untuk dilatih di dalam menerjemahkan Fauriyah dari hal yang paling simpel yaitu dialog. Ayuhal ikhwah wal akhwatil a'zah, a'taqid naktafi bihadzal qadar wa syukran ala husni musyarakatikum fi hadhihi qissah wa atamanna lakum at-taufiq wan najah wa kullu amin wa antum bikhair wa ila liqa wa sa'ursilu hadhihi an-namujaz li tadrib 'alaiha wa fil liqa'il madi insyaallah sanadarrab ala tarjamati al-hiwar wa syukran wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustaz.